semuanya, apa kabar hari ini? Saya Cristiano Natali Rahman, biasa dipanggil Chenli. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar tingkat 1 semester 2. Kali ini saya akan membuat video berkaitan dengan dua topik utama, yaitu fungsi-fungsi kurikulum dan juga prinsip-prinsip dasar kurikulum. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya memberitahu dulu apa tujuan dari video ini. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu fungsi-fungsi kurikulum dan prinsip-prinsip dasar kurikulum. Dari kedua poin tersebut, itu merupakan komponen penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, itu khususnya. Kemudian penjelasan secara sistematis dan detailnya itu kita mulai dari fungsi-fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum itu sebagai alat pendidikan atau instruksional. Pada poin ini, di mana fungsi kurikulum itu menjadi pedoman guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Salah satu contoh dari fungsi ini yaitu adalah modul ajar dan juga modul belajar. Modul ajar itu dijadikan sebagai pedoman bagi guru untuk menyampaikan materi secara langsung kepada siswa, dan juga modul belajarnya itu diberikan kepada siswa untuk belajar mandiri. Kemudian di fungsi ini juga di mana kurikulum itu mampu menentukan kompetensi dan capaian belajar yang harus dicapai peserta didik. Kemudian fungsi yang kedua itu sebagai alat pengendali, di mana kurikulum mampu mengontrol jalannya proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan nasional. Kemudian pada fungsi ini juga kurikulum mampu menjaga kualitas dan keseragaman pendidikan di berbagai wilayah, baik di kota maupun di perkampungan, di mana di perkampungan bisa disesuaikan dengan lokasi, wilayah, dan juga keadaan di sana, baik begitupun juga di kota. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi sebagai alat pengembangan potensi individu, di mana pada fungsi ini kurikulum membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan secara optimal, kemudian memberikan ruang untuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keunikan individu, baik itu siswa yang mempunyai gaya belajar visual, audiovisual, maupun psikomotorik mampu dikembangkan pada kurikulum, terkhusus kurikulum modern yang sekarang ini. Kemudian pada fungsi yang keempat yaitu sebagai acuan evaluasi. Ini menjadi fungsi terakhir dari kurikulum modern yang ada, yang dimana pada fungsi ini digunakan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian peserta didik, di mana apabila ada kekurangan dari kurikulum sebelumnya, maka akan dirubah atau diganti pada kurikulum yang selanjutnya. Apabila ada hal-hal yang kurang bagus pada kurikulum sebelumnya, maka akan dirubah. Baik. Kemudian dari keempat fungsi kurikulum di atas itu diperkuat dengan teori dari seorang para ahli, di mana saya mengambilnya itu dari teori Taylor, di mana Taylor menekankan pentingnya tujuan pendidikan yang jelas dalam kurikulum. Kemudian kurikulum harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengalaman belajar yang terencana. Kemudian pada teori Taylor juga menyoroti pentingnya evaluasi atau penilaian akhir, apakah kurikulum tersebut layak dilanjutkan atau digantikan dengan kurikulum baru. Kemudian pada tahap evaluasi ini itu untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah tercapai atau belum. Kemudian itu pada topik fungsi dari kurikulum. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu prinsip-prinsip dasar kurikulum. Di sini saya mengambil beberapa poin terkait prinsip-prinsip dasar kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum terdapat prinsip-prinsip yang harus dijadikan landasan agar kurikulum berjalan secara relevan dan efektif. Prinsip yang pertama itu prinsip relevansi.
di mana pada prinsip relevansi, kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan iptek. Kurikulum tidak boleh berlawanan dengan kebutuhan peserta didik atau perkembangan zaman. Dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan atau perkembangan zaman. Kemudian pada prinsip yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Pada prinsip ini, di mana kurikulum harus memberi ruang untuk adaptasi sesuai dengan kondisi lokal, karakteristik peserta didik, dan kemajuan zaman. Pada prinsip ini, saya beri contoh pada kondisi sekolah di perkampungan. Tidak mungkin sebuah kurikulum itu memaksakan untuk harus sesuai dengan sekolah yang ada di kota. Itu tidak mungkin. Dia harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi sekolah pada perkampungan. Kemudian pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Pada prinsip kontinuitas, di mana kurikulum harus disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan dasar hingga tinggi, agar ada kesinambungan pembelajaran. Baik, kemudian pada prinsip yang terakhir yaitu prinsip partisipatif, di mana pada pengembangan kurikulum itu harus melibatkan berbagai pihak seperti tenaga pendidik, peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Di mana dari keempat objek tersebut itu harus berkolaborasi dalam mencapai tujuan dari kurikulum yang ada. Kemudian kita masuk kepada strategi apa yang dilakukan saya sebagai seorang guru. Baik, untuk strateginya, di mana saya menerapkan metode pembelajaran based learning atau problem based learning. Itu jika berada di sekolah yang sedikit minim prasarana, di mana saya menggunakan metode ini, di mana siswa diminta untuk melihat langsung bentuk permasalahan-permasalahan di masyarakat. Saya kasih contoh pada mata pelajaran PPKN di topik tentang gotong royong, di mana siswa melihat langsung kegiatan gotong royong di tengah masyarakat. Kemudian setelah itu dibagikan dalam kelompok, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi kegiatan apa yang dilakukan pada masyarakat tersebut, lalu apakah kegiatan tersebut positif atau tidak, lalu apakah tindakan atau kegiatan tersebut berguna bagi diri siswa. Kemudian setelah itu kita minta setiap kelompok untuk melakukan presentasi. Setelah diberikan kesempatan siswa untuk berpresentasi berkaitan dengan hasil kerjanya, maka seorang guru harus berjiwa besar, di mana dia harus memberikan siswa tersebut reward atau penghargaan berupa tepuk tangan. Itu strategi apabila saya menjadi seorang guru dan menyesuaikan dengan prinsip dan fungsi dari kurikulum yang ada sekarang ini. Kemudian contoh konkret dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan metode yang saya sampaikan tadi itu, saya kasih contoh pada sekolah di pojok kemarin itu berkaitan dengan tugas strategi pembelajaran, di mana di sana juga masih sangat minim dengan prasarana khususnya pada layar proyektor. Maka kami sebagai guru harus memberikan strategi seperti apa yang harus dilakukan, dan saya berpikir bahwa itu salah satu strategi atau metode yang tepat di mana harus digunakan pada sekolah-sekolah yang masih minim prasarana. Sekian dan terima kasih. Semoga video atau penjelasan ini sangat membantu nilai ujian dan juga membantu sekolah-sekolah yang masih minim dengan prasarana yang saya sampaikan tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.